sudah membuat laporan di Polsek Muara Sungkai tapi tidak diberikan STPL ya. Meskipun beliau sudah mempertanyakan dulu waktu lapor. Bermula lantaran hutang piutang, Henry warga desa Negeri Ratu, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara, diduga menjadi korban pemukulan dan pengancaman oleh oknum rentenir bersenpi, Jumat 15 September 2023. Diceritakan Henry, sebelumnya ia meminjam uang 30 juta yang kemudian setiap bulan dirinya harus membayar bunga 1,5 juta rupiah kepada Eko, warga desa Pakuan Agung, kecamatan setempat. Dirinya merasa tidak ada tunggakan atas bunga dari pinjaman yang semestinya Henry bayar. Namun tiba-tiba Henry dijemput dengan mengendarai mobil oleh Eko bersama Kodri, temannya, dan membawa Doni, adik kandung Henry, sebagai penunjuk jalan guna menemui di mana keberadaan Henry. Kemudian lanjut Henry, ia ditemukan di bawah tempatnya bekerja dan langsung dibawa ke perkebunan sawit tidak jauh dari tempatnya bekerja. Sesampai di perkebunan sawit, turun dari mobilnya Eko langsung melakukan pemukulan terhadap Doni. Setelah itu mengeluarkan diduga senjata api jenis revolver berwarna silver dari pinggang kanannya dan kembali melakukan pemukulan terhadap Henry menggunakan tangan kirinya. Usai kejadian itu, Henry bersama Doni melapor ke Polsek Muara Sungkai pada tanggal 15 Juli 2023 kemarin. Di Polsek masih, kata Henry, dirinya dan adiknya secara bergantian diperiksa pembantu penyidik Polsek Muara Sungkai. Namun usai pemeriksaan, Henry tidak menerima surat tanda penerimaan laporan STPL dari Polsek setempat hingga sampai berita ini ditayangkan. Sementara Henry bersama tim kuasa hukumnya dari kantor hukum CAS dan Partners Kabupaten Lampung Utara kembali mempertanyakan hal tersebut ke Polsek Muara Sungkai. Kendati demikian, tim kuasa hukum dari Henry tidak menjumpai Kapolsek dan Kanit Reskrim atas kejadian itu dengan dugaan penganiayaan, penggunaan senjata api ilegal, dan dugaan usaha rentenir. Tim kuasa hukum Henry meminta aparat penegak hukum khususnya Polsek Muara Sungkai dapat bertindak secara profesional. Kini diketahui lantaran takut dan trauma berada di kampung meski semua hutangnya telah dilunasi, Henry harus rela pergi tidak tinggal di rumah meninggalkan istri dan 4 anaknya. Sementara Henry juga telah berhenti bekerja sebagai buruh di pabrik tapioka tidak jauh dari rumahnya lantaran masalah yang ia hadapi. Atas kejadian itu, apakah terduga pelaku merupakan orang kuat di wilayah itu sehingga persoalan yang menimpa Henry seolah tidak berjalan meski telah dilaporkan? Sementara kini, Henry menuturkan pada media ini pada tanggal 7 September kemarin, pintu rumahnya yang berdindingkan kayu ada orang tidak dikenal melakukan membakar, namun sempat dipadamkan. Sampai ditayangkannya berita ini, pihak Polsek Muara Sungkai belum dapat dikonfirmasi terkait hal tersebut lantaran Kapolsek sedang tidak ada di tempat. Sementara dijumpai, Bribka Robani selaku Kasium Polsek setempat tidak dapat berkomentar. Rumah yang bakar. Ini yang dibakar nih. Masih ada bekas ya. Kita mempertanyakan tentang perkembangan laporan dari si Doni dan si Henry. Ya, 2 orang nih yang pelapornya. Bagaimana perkembangannya? Sejauh mana tindak lanjutnya? Apakah sudah ada langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak Polsek Muara Sungkai? Apakah belum? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang mau kami koordinasikan, kami ini kan berkoordinasi ke sini. Koordinasi kedua kami hanya ingin mempertanyakan tentang laporannya Pak Doni, Pak Henry ya. Nah, klien kami Pak Henry ini, karena beliau ini merasa sudah membuat laporan di Polsek Muara Sungkai tapi tidak diberikan STPL ya.
Meskipun beliau sudah mempertanyakan dulu waktu laporan itu dan mempertanyakan mana bukti laporan saya, tapi STPL-nya tidak diberikan. Nah, sehingga kami perlu mempertanyakan hal-hal tersebut ke pihak Polsek Muara Sungkai. Betul. Ya, oke. Ini terkait dengan adanya kasus pertama, kaitan dengan kejadian hutang piutang yang kemudian berkembang ke arah penganiayaan terhadap diri Henry dan diri adiknya Doni yang dilakukan oleh orang yang mengutangkan ke mereka ya, kalau menurut pengakuan mereka ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini berkembang lagi dengan adanya ancaman untuk membakar rumah si Eko gitu loh. Sorry, maaf ya, untuk membakar rumah si Henry gitu loh. Jadi ada yang mengancam akan membakar rumah si Henry ini, dan ancaman itu disertai dengan adanya yang mengeluarkan, ada salah satu pihak yang mengeluarkan senjata api kalau menurut keterangan dari si Henry dan si Doni gitu loh. Mengeluarkan senjata api, meskipun senjata itu tidak diarahkan begini kepada si Henry dan Doni, tapi senjata itu sudah dicabut dari pinggang, sudah ada dipegang seperti ini gitu. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, makanya kami sampai ke sini untuk mempertanyakan kasus yang ada ini. Harapan kami kepada aparat penegak hukum supaya hukum bisa ditegakkan dengan sebaik mungkin, hukum bisa ditegakkan dengan seadil-adilnya. Ketika masyarakat membuat laporan harus ditanggapi dengan baik, diberikan surat STPL, surat tanda bukti laporan tersebut kepada pelapor. Nah, kemudian aparat kepolisian ya sebagai pihak penyidik dalam hal ini bisa menindaklanjuti perkara ini dengan cepat gitu loh. Nah, dengan cepat sehingga bisa diketahui bagaimana perkembangan laporan ini, bagaimana tindak lanjutnya ini bisa memberikan kepuasan terhadap masyarakat atas kerugian dan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat. Demikian. Lagi kerja di pabrik, dijemput adek, kata adek itu, Mina katanya ada Eko. Di mana? Di depan pabrik. Nah, kita keluar, kita nyampe di luar, kita datangin saudaranya Eko itu. Ekonya masih dalam mobil, kata Eko masuk aja dalam mobil, kita selesain urusan kita di sana. Ya kita naik mobil. Nah, kita naik mobil, kita keluar dari pabrik itu, naik mobil ya, nyampe di kebun sawit di sini. Kami disuruhnya turun katanya, kita selesain urusan kita di sini. Nah, kami turun, ada itu turun, saya turun, ada lebih cepat buka pintu, langsung digocornya palanya. Saya keluar dari pintu juga, sempat digocornya, tapi pakai tangan kiri, tangan kanannya angkat ambil senjatanya dari pinggang, dikeluarin senjata api, pistol warna silver. Nah, itu dia kuat. Dia sama temannya satu bernama Kodri, saya sama adik saya bernama Doni, yang satu itu Eko, itu yang nagih kita. Nah, dia bilang, apa mau kamu orang? Dia mau saya yang bayar utang. Nah, dia jawab, dia mau saya, katanya utangnya harus dulu nanti siang-siang ini. Ya kalau siang kata saya nggak ada, tapi kalau sore insya Allah saya bayar. Kalau nggak nyampe selesai katanya urusannya hari ini, saya bakar rumah kamu. Semenjak dari kejadian waktu itu tanggal 15 kita dulu, kita langsung berhenti kerja. Kita memang sudah ngomong juga sama komandan kita di pabrik sana, kita mau ngundurin diri, kata saya. Ya kita takut ada panjang urusannya nanti, kita takut kan ikutin perusahaan juga. Kalau ada apa-apa kita terkait di perusahaan, kita